Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada pertemuan ke-10 ini saya akan menjelaskan dan menyambung materi yang sebelumnya. Materi ini dari buku yang pertama ya, dari materi yang pertama. Teman-teman bisa mendapatkan buku yang sudah ya, materi yang dulu saya upload tapi udah saya translate, tapi translate-nya seadanya ya. Bisa dilihat di sini, nanti di sini. Nah, ini nanti bukunya udah saya translate begini, nanti udah saya translate, nanti teman-teman bisa buka. Jadi dari materi yang dulu itu, materi yang dulu pertama dihitung itu ya, ini ya, dari materi ini. Nah, ini ya, dari materi ini yang 500, 5.000 sampai 15.000 dengan tingkat probabilitas 80, 10, 0,8, 0,02 ini, lalu dihitung, ketemulah standar deviasinya ini 2442. Nah, ini udah saya buat seperti ini juga ya. Ini rata-rata preminya, ini premi individu, lalu variannya ini, standar deviasinya ini, resikonya ini. Artinya kalau perusahaan ini menerapkan asuransi dengan pola seperti ini kemungkinan 0, kemungkinan 10% itu 500, 5.000, dan 15.000. Ini kemungkinan seperti ini ya. Lalu kita hitung, ketemulah ini resikonya. Secara individual itu resikonya itu 3,26. Tapi secara kolektif dengan 100 mobil yang kita kemukakan di muka itu, nah, preminya jadi secara kolektif 75.000, lalu resikonya secara kolektif itu menjadi 0,0037. Ini akan lebih kecil dibandingkan ini. Lalu ada kalau perusahaan menghendaki keuntungan 30%, ini preminya dari 750 menjadi 975. Kenapa? Karena dikalikan dengan keuntungan yang diharapkan 30%. Nah, inilah kira-kira. Lalu materi barunya itu begini. Nah, ketika perusahaan asuransi tentu tidak mau rugi ya. Dia akan membatasi. Tentu ada batas minimum atau batas minimum yang dia biayai, atau resiko yang dia tidak mau tanggung. Misalnya kalau mobil itu minimum dibiayai itu adalah 500, misalnya begitu. Jadi kalau ada biaya kurang dari 500 itu perusahaan tidak mau nanggung. Nah, ini maka jadilah seperti ini. Nah, penjelasannya begini, ini deductible ini artinya pembatasannya. Nah, ini 500. Kalau ini tadi yang berapa persen tadi? Nah, 0,1 yang sebelumnya 0,1 ya, atau dijadikan persen bisa. Yang 10%. Nah, ini jadinya 0 karena 10% sudah tidak mau nanggung, tidak ditanggung oleh perusahaan. Ini maka cost realnya akan 0 gitu. Ini dikurangi ini, maka hasilnya 0. Nah, di sini 0 tidak ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan yang bebas resiko itu jadi 90% dari sebelumnya 80%. Nah, jadi 90% ini 0 ya. Lalu yang ditanggung adalah ini pun 5.000 kan dikurangi 500. Jadi misalnya ada kecelakaan 5.000 biayanya, tetap perusahaan hanya membayar 4.500. Atau 6.000 misalnya, tetap perusahaan hanya membayar 5.500 karena dikurangi 500. Sehingga ini biaya ini akan selalu dikurangi dengan 500.
Demikian juga kalau misalnya 15.000 tetap dikurangi 500 karena ini yang bebas biaya oleh perusahaan gitu. Perusahaan tidak mau nanggung ketika terjadi biaya di bawah 500. Maka apa yang terjadi? Tentu resiko yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin kecil, tetapi premi yang dibayar oleh resiko yang dibayar oleh perusahaan akan semakin kecil. Artinya apa? Perusahaan akan menanggung hal yang lebih kecil daripada biasanya. Misalnya ini ya, sama-sama risiko individu ini 3,58. Di sini adalah 3,26. Nah, gitu. Kenapa? Karena nasabah itu akan menambah biaya gitu, menambah biaya. Kemungkinan biaya akan ditambah. Maka dia akan semakin, resiko individunya akan semakin besar daripada yang sebelumnya 3,26. Nah, risiko individu gimana? Risiko individu akan, coba kita lihat secara pribadi itu juga akan lebih besar kalau ini diperlakukan. Karena kenapa? Karena tentu konsumen akan dirugikan. Tapi perusahaan kan tidak mau rugi juga, maka dia memperlakukan biaya ini. Inilah contoh dari dari praktek yang dilakukan oleh perusahaan, dan saya rasa semua perusahaan melakukan ini ya. Semua perusahaan asuransi melakukan ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Misalnya aja kalau misalnya asuransi mobil di Indonesia yang all risk, kata yang all risk itu misalnya Avanza baru itu kan payout gitu kan langsung diganti, misalnya apa yang payout itu langsung diganti, tapi tetap konsumen itu ada biaya minimal. Jadi misalnya diganti nggak apa-apa, tapi konsumen tetap bayar misalnya 500.000. Nah, berapapun perusahaan itu ganti, nanti konsumen tetap nyetor 500.000 misalnya ini ya. Nah, maka tetap dia nyetor sejumlah yang dipersyaratkan oleh perusahaan sebagai biaya minimal, sehingga resiko yang ditanggung oleh pribadi, oleh individu itu akan semakin besar. Tetapi perusahaan akan semakin mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kalau perusahaan nanggung sepenuhnya ini tanpa adanya resiko yang ditanggung oleh konsumen itu. Nah, inilah kira-kira penjelasan. Lalu selanjutnya saya akan nambah tugasnya ya. Tugasnya teman-teman bisa materi ini yang sudah saya translate itu di sini ya, nanti diklik di sini. Lalu tugas barunya itu ini ya. Tugas barunya itu dari tugas kemarin itu hanya saya tambah satu pertanyaan di bawahnya. Nah, satu pertanyaan di bawahnya ini. Bila perusahaan asuransi membatasi atau mengurangi pembayaran premi sebesar 1.000, maka apa yang terjadi? Nah, ini premi ya. Maka apa yang terjadi? Nah, teman-teman harus menghitung seperti yang saya lakukan ini. Seperti ini ya, nanti. Tapi saya nggak tahu, ini udah saya upload juga sih sebenarnya. Nanti teman-teman bisa melihat ini caranya, ini tinggal mengganti saja. Jangan dirubah ya ininya, termasuk ininya jangan dirubah. Saya kemarin tuh bingung karena ini terutama ini kan yang harus dikalikan kan ini, bukan ini. Jadi kolom ini bukan kolom ini. Nah, itu misalnya. Jadi ini yang dikalikan adalah kolom ini. Nah, ini dikalikan ini ya, C bukan A. Kalau kemarin kan ini, tapi sekarang kolom ini. Nah, ini. Demikian ya penjelasan saya. Ini penjelasan ini tentulah tidak cukup karena ini perhitungan. Maka teman-teman memang harus kerja keras memahami ini dengan baik. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak paham silahkan di japri saya atau di ini aja di grup ya, di grup WA nanti ditanyakan.
Atau saya buat forum di sini, nanti bisa didiskusikan di sini ya, di LMS. Ini udah saya buat. Nanti kita buat ruang diskusi lah ya. Kita buat ruang diskusi. Kita buat aja ruang diskusi. Ini ya forum, nanti teman-teman bisa diskusi di sini. Bisa diskusi di sini, diketik aja, nanti yang lain bisa menambahkan. Nanti saya juga bisa menambahkan. Ini saya diskusi. Nah, ini forum untuk diskusi, bisa dimanfaatkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.